Oke teman-teman, setelah sebelumnya kita belajar mengenai kabel tray, kali ini kita akan membahas mengenai kabel grounding, yaitu kabel di bawah tanah. Jadi pemasangannya berbeda dengan kabel tray. Pada kabel tray, dia pemasangannya ada di atap atau di atas tanah ibaratnya. Sedangkan kabel grounding itu ada di dalam tanah, yang standar kedalamannya adalah 50 cm. Ini dia kabelnya. Ini kabel grounding dan ini kabel yang ada di tray atau di papan, atau kabel yang ada di atap-atap bangunan, rumah, kantor, pabrik, dan lain-lain. Apabila kita melihat kabel, simbolnya tidak, antara kabel grounding dan kabel tray simbolnya sama ya. Hanya saja kita harus bisa membaca fungsi dari simbol-simbol ini, yang nantinya bisa membantu kita dalam membaca denah ini. Denah kabel grounding layout. Oke, ini kabel grounding, ini kabel tray. Ini yang di bawah tanah, ini yang di atas tanah. Di sini ada grounding elektroda, yang mana kabel grounding ditancapkan oleh biasanya pipa maupun baja. Kita beralih ke sini. Di sini ada grounding connector for underground. Jadi ini adalah plat yang ujung-ujungnya dilas. Jadi di dalam sini ada cabang antara kabel ini dan kabel ini. Dan nantinya di dalam sini kabel itu bertemu dan ditutup menggunakan las. Platnya segitiga seperti ini. Oke, grounding itu melewati pintu. Ini simbol pintu ya, seperti biasa. Dan sini juga ada lagi grounding elektroda lagi. Di setiap sudut ada grounding elektroda ya. Perhatikan. Ini dia. Kita lari ke sini. Ini grounding elektroda. Ini tadi sama grounding konektor. Grounding elektroda dan grounding elektor. Oke, setelah grounding elektor, di sini ada simbol ini ya. Ini simbol menandakan kabel dari ini kan kabel tray. Kabel tray itu di atas. Dan simbol ini menandakan kalau kabel tray itu menuju ke bawah, menuju ke tanah maupun menuju ke dalam tanah. Jadi kabel itu menuju ke dalam tanah di tembok ini. Ini kan tembok ya. Ini tembok menuju ke dalam tanah. Dan dikubur sedalam 50 cm dan di sini bertemu dengan kabel grounding. Kemudian dilas menggunakan plat ini, di dalam plat ini. Seperti itu ya gambarannya. Jadi ini kabel yang di atas, ini kabel di bawah. Kabel di sini, tembok di sini dijebol untuk lajur kabel tray. Sehingga kabel tray bisa berpindah ke bawah. Cukup jelas ya gambarannya. Di sini juga, ini kan kabel tray, dia ada di atas posisinya, kemudian turun. Ini karena simbol ini di dalam ruangan, ini kan ruangan ya, ini ruangan, ini di luar ruangan.
maka kabelnya itu turunnya di dalam ruangan. Jadi dia tidak perlu menjebol tembok ini. Dia menjebolnya tidak di atas, tapi dia turun ke bawah dulu dari sini. Dari sini turun ke bawah dulu, lalu dijebol ke bawah. Lalu di sini kabel tray yang tadinya di atas ditanam supaya bertemu dengan kabel grounding. Seperti itu. Kemudian kita masuk sini. Di sini kita kabel ada di atas ya, karena kita masuk ke kabel di dalam tray. Ini kabel berpindah menuju tray yang lebih besar. Di sini kita turun, di sini berpindah lagi, dan perhatikan di sini ada simbol seperti ini lagi, menandakan kabel dari tray turun ke bawah. Kabel dari tray turun menuju ke motor. Hanya saja di sini kabelnya tidak di dalam tanah, tapi mungkin ada di lantai. Seperti itu. Tidak ada di dalam tanah. Di lantai, lalu dia ke motor. Ke kabel konektor di motor. Ngerti ya perbedaannya? Kalau ini di dalam tanah, kalian di sini di landasan lah, atau di lantai. Oke, di sini kita bertemu lagi dengan ini. Ini di atas dan ini di bawah. Turun ke dua motor. Seperti itu ya. Dua motor dan dua konektor. Ini dia. Di sini juga sama. Dan ini ya, ini tabung. Dari tray turun menuju ke tabung. Ini juga dan ini dan semuanya. Ini juga seperti itu. Dan untuk menentukan penanaman kabel grounding ini, jarak yang biasa dipakai yaitu sekitar 400 mm dari gedung. Ini kan gedung ya, ini tembok ini. Ini tembok. Jarak penanamannya adalah 40 mm. Itu dia sekedar pengetahuan mengenai tata letak kabel grounding atau kabel di bawah tanah. Semoga bermanfaat. Apabila ada yang dipertanyakan, silakan tulis di kolom komentar. Sampai bertemu di video saya selanjutnya.